Iya, iya, oke. Oke, patofisiologi gagal jantung. Ini masih nama Prof. Manjur, bahanku. Oke, jadi ini kan tutorialnya kan udah ya tentang gagal jantung ya. Jadi ini ngulang lagi lah sedikit. Bentar ya. Jadi apa itu yang dimaksud dengan gagal jantung? Yaitu ketika fungsi pompa jantung ya, itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Sehingga nanti akan menyebabkan terjadinya kongesti. Yaitu berupa penumpukan cairan di paru-paru, itu yang kita sebut dengan edema paru, kemudian penumpukan cairan di jaringan perifer, itu yang edema pada tungkai. Dan gagal jantung merupakan ujung akhir dari proses jadi akhir dari berbagai penyakit jantung. Ya, jadi kalau misalnya kalian udah lewat dulu apa? Yuk, dah. Dulu 1, 2, 3, 4. Oh, enggak ada. Ini. Jadi kalau sistem kardiovaskular ya penyakit akhirnya itu ya gagal jantung. Kalau misalnya nanti sistem perkemihan ya urinary system end stage disease-nya itu gagal ginjal. Gitu, ya. Oke, jadi pada kondisi gagal jantung terjadi disfungsi daripada ventricle. Hah? Oh, antri ke sana juga jadinya? Enggak, nanti mana tahu Pak bisa, harus ke situ juga. Sehingga nanti ketika dia nggak berfungsi dengan baik ventrikelnya, itu akan membatasi pasien dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Makanya keluhannya apa? Mudah lelah, capek, sesak nafas. Itu yang kalau misalnya pada orang gagal jantung, sesak nafasnya itu berhubungan dengan aktivitas. Jadi kalau misalnya dia jalan, kelelahan, kalau duduk sesak nafasnya hilang, jalan lagi muncul sesak nafasnya gitu. Jadi ilustrasi ini menggambarkan ketika beban yang diterima jantung itu tidak sesuai dengan fungsi daripada jantung. Ya. Jadi biasanya kalau misalnya dia aktif, jadi kalau misalnya kan kemarin kan ada NIHA 1 sampai 4 gitu kan. Kalau di aktivitas sehari-harinya biasa-biasa saja, nggak muncul sesak. Tapi kalau aktivitas berat, ya kan baru muncul sesak nafasnya. Nah, jadi kita lihat nanti dievaluasi lagi. Oke, gejala dan tanda gagal jantung sehubungan dengan patofisiologinya. Jadi dia ada yang disebut dengan forward failure. Ya, jadi ini kegagalan di mana ketidakmampuan jantung memompakan darah yang cukup ke perifer. Jadi dari ventricle dia nggak bisa memompakan darah yang cukup ke sistemik atau dari ventricle kiri atau dari ventricle kanan dia nggak bisa memompakan darah yang cukup ke paru-paru. Oke ya, jadi nanti akhirnya makanya kemarin kan waktu tutorial kan ada kelelahan, fatigue ya kan. Kemudian kalau dia di jantung kiri dia nggak gejalanya seperti ini. Jadi umumnya dia adalah tisu hipoperfusi. Kalau gagal jantung kanan dia hipoperfusi ke paru. Ya, oke. Ini harusnya kalian sudah tahu. Oke, kalau backward failure, nah ini dia kalau kita bilang yang forward failure ini yang systolic dysfunctions ya. Kalau yang backward failure ini yang kita sebut sebagai diastolic dysfunction. Jadi nggak bisa ngisi dia ya. Jadi ketidakmampuan jantung untuk menerima darah yang berasal dari perifer ya. Oke. Jadi kalau misalnya backward failure-nya itu di jantung kiri, maka dia nanti tanda-tanda dari peningkatan kapiler paru.
ya, sesak napas, arteriohipoksia, dan hiperkapnia. Kalau gagal jantung kanan, tanda-tanda peningkatan tekanan vena sistemik. Nah, itulah gagal jantung kanan lebih nanti edema perifer, hepatomegali, asites, kemudian nocturnal diuresis. Penyebab gagal jantung, ya, jadi tadi ya ketidaksesuaian antara beban sama supply atau kan dalam misalnya karena myocard infarct ya. Kemudian ketidakmampuan dalam kontraktilitas ya, berkurangnya kontraktilitas. Ini penyebab dari gagal jantung kiri ya. Jadi bisa volume yang berlebihan, tekanan yang berlebihan ya, atau myocard infarct ya. Atau bisa juga karena keracunan ya, alkohol, obat ya, atau obat doxorubicin, infeksi juga. Okay. Restricted filling ya, mitral stenosis sehingga nanti darah nggak bisa ngisi ke ventricle kiri, atau pericardial disease sehingga nanti compliance daripada daya regang jantung waktu diisi darah nggak bisa karena adanya perikarditis. Jadi tekanan intraperikardiumnya menjadi bertambah positif ya. Patofisiologi yang terjadi pada gagal jantung ini kemarin waktu saya lihat semuanya sudah membahas kemari ya. Jadi ada hemodinamik, perubahan hemodinamik. Jadi ada systolic dysfunction, diastolic dysfunction, kemudian perubahan hormonal. Jadi nanti ada aktivasi saraf simpatis, kemudian aktivasi renin-angiotensin system, pelepasan vasopressin dan sitokin, kemudian perubahan dari selnya. Jadi nanti ada ketidaksesuaian, ketidakmampuan sel dalam menerima kalsium intrasel yang meningkat, kemudian reseptor adrenalinknya mengalami desensitisasi, miositnya hipertrofi, kemudian reekspresi fetal phenotype protein, terjadi apoptosis, dan nanti bisa terjadi fibrosis pada sel otot jantungnya. Oke, ini gambaran yang khas pada gagal jantung kiri ya. Kemudian ini jadi dia left ventricular left heart failure ini ditandai dengan sesak napas, ortopnea ya. Terus tidak dijumpai venous pressure yang meningkat ya, pada umumnya seperti ini. Kemudian adanya lidah terasa pahit ya. Oke. Hal ini disebabkan sirkulasi ya. Jadi kalau kita lihat waktu yang dibutuhkan oleh pasien dengan gagal jantung kiri untuk sirkulasi ya, dari misalnya ini contohnya diinjeksikannya dekolin ya dari vena antikubiti. Ini kalau pada orang normal dia butuh waktu cuma 14 detik ya. Sementara kalau pada orang dengan gagal jantung dia butuh waktu lebih lama karena kan pumpingnya yang tidak adekuat ya, tidak cukup. Oke, kemudian untuk gagal jantung kanan khasnya itu cyanosis ya. Terus ini pembesaran dari tekanan vena jugularis, peningkatan tekanan vena jugularis dan pelebaran juga kelihatan. Kemudian hepatomegali ya, ini hepatomegali, asites ya, edema peritibial ya, ini elevated vena jugular. Sama ya, jadi di sini dikasih aroma odor ya. Dikasih ether di vena antikubiti ya. Durasi waktu untuk menimbulkan efek bau ether ya, itu pada nafasnya pada orang dengan gagal jantung kanan itu lebih lama. Jadi kalau pada gagal jantung kiri ini lebih ke kongesti paru yang berat. Kalau gagal jantung kanan ini dilatasi daripada ventrikel kanan. Ini disebabkan oleh gangguan pada katup mitral yang mempengaruhi gagal jantung kiri, gagal jantung kanan.
Ini yang tadi hemodynamic change-nya, ya, jadi systolic dysfunction. Jadi harusnya kan semakin banyak volume kan harusnya tekanannya semakin meningkat, ya. Tapi dia enggak, ya. Sehingga nanti di sini pada gagal jantung dia itu ini tekanan sistolnya itu bergeser ke bawah, ya, sehingga nanti akan mengurangi nilai curah jantung, cardiac output, volume sekuncung. Oke, normalnya kalau terjadi increase contractility, nilai stroke volume akan meningkat. Ya. Itu yang kita jumpai pada hukum Frank Starling. Ya, ini ya. Terus kalau misalnya pada orang gagal jantung, ini yang left ventricular systolic dysfunction, yang B. Ya. Kemudian yang C semakin meningkat, dia malah yang C ya ini yang kalau misalnya berlanjut gagal jantungnya, jadi terjadilah pulmonary congestion dan hipotensi. Jadi kan karena yang tadi di sini dia awalnya systolic dysfunction ini kurvanya geser ke bawah, maka untuk mengkompensasinya apa yang dilakukan? Nah, systolic curve-nya ya yang ditinggikan, yang dinaikkan ke atas supaya untuk menaikkan nilai stroke volume. Jadi dia bergeser ke atas. Ya. Jadi dia mengkompensasi. Jadi untuk mempertahankan nilai cardiac output, jantung mengkompensasinya pertama dengan meningkatkan jumlah darah yang balik ya preload ya supaya diharapkan dengan makin banyak darah yang masuk tensionnya semakin meningkat, nanti waktu dia balik stroke volume-nya makin bertambah gitu ya. Awalnya mungkin adekuat tapi lama-lama nggak bisa. Terus apalagi jadi mula-mula kan tadi ya mekanisme hemodinamik, kemudian nanti dilibatkan oleh mekanisme regulasi sistem saraf simpatis, renin angiotensin aldosteron sistem, dan vasopressin. Akhirnya nanti simpatisnya meningkat, ya, kontraktilitas terjadi diharapkan meningkat, mampu memenuhi kebutuhan, nanti kita jumpai takikardi dan vasokonstriksi. Jadi nanti dijumpailah peningkatan tekanan darah yang diakibatkan oleh stroke volume yang meningkat, heart rate meningkat, dan time perifer yang meningkat. Yang kedua, kan tadi dia menggeserkan kurva diastoliknya. Yang kedua adalah melepaskan katekolamin ya, epinefrin norepinefrin tadi. Ya, sehingga dengan begitu kurva yang ini tadi yang systolic curve-nya jadi geser lagi ke atas. Nambah. Jadi over stimulus daripada simpatis tadi ya, itu bisa menyebabkan miokardial pada sel otot jantung dan bisa menyebabkan aritmia, dan nanti akibatnya nanti apa? Penyakitnya makin berat. Ini tadi udah cerita tentang angiotensin. Jadi kompensasinya nanti kan tujuannya kan untuk supaya supply sama dengan kebutuhan. Jadi renin juga disekresikan. Jadi nanti yang terjadi vasokonstriksi, oksidatif stres, pertumbuhan sel, proteinuria, remodeling pembuluh darah, dan remodeling ventricle kiri. Dan akibatnya nanti ke ginjal jadinya renal perfusinya berkurang. Ya. Jadi nanti bisa saja pasien dengan gagal jantung disertai dengan gagal ginjal. Oke, kenapa? Nanti karena dengan adanya sekresi dari vasopressin. Ya. Oke, jadi sistemik blood pressure yang kurang akan merangsang central baroreceptor untuk meningkatkan sekresi vasopressin. Vasopressin menyebabkan vasokonstriksi, ya kan, diharapkan nanti meningkatkan tekanan darah.
Jadi ini mekanisme kompensasi yang dilakukan ketika terjadi penurunan cardiac output. Jadi sebenarnya gagal jantung itu terjadi ketika homeostasis yang dilakukan tidak mampu, kompensasi pun tidak mampu. Ya. Dan nanti akhirnya membentuk lingkaran yang tidak putus atau lingkaran setan, circulus viciosus ya istilahnya. Yang makin memperparah beban daripada jantung itu sendiri. Jadi kan tadi kan dia pumpingnya nggak adekuat, pumpingnya nggak adekuat, stroke volumenya ditambahin, end-diastolic volumenya ditambahin, ya kan? Berarti kan jadi makin berat kan bebannya. Oh, akhirnya ditambah lagi simpatis, paksa lagi dia mompa, ditambah lagi vasopresin, ya kan? Volume dipertambah lagi, jadinya akhirnya menambah beban jantung semakin berat. Kemudian ini ada hormon-hormon yang terlibat ya, yang tujuannya juga untuk mempertahankan pumping daripada jantung tetap adekuat. Tapi ini untuk natriuretic peptide ini dia bersifat diuretik ya, jadi mengurangi cairan ya. Brand natriuretik ini juga diuretik ya, dan vasodilator ya. Ini lawan dari renin ya. Tadi sudah saya bahas ya di cerita regulasi. Kemudian ini tentang, kayaknya ini tadi udah. Oke. Ada mediator-mediator yang dilepaskan pada gagal jantung, yaitu sitokin. Sitokin ini mediator inflamasi, yang dia sebenarnya tujuannya karena dianggap gagal kerusakan daripada sel otot jantung, maka akan terjadilah mekanisme pelepasan mediator-mediator inflamasi. Ya, contohnya TNF-alpha, interleukin 1, 2, 6, dan interferon alpha. Jadi kalau misalnya kadarnya semakin meningkat, itu menggambarkan gambaran klinisnya semakin parah. Oke. Terakhir ya, gitu dia tadi sampai akhirnya mekanisme yang terakhir untuk mengkompensasi ketika terjadi kegagalan jantung adalah otot jantungnya mengalami hipertrofi sehingga nanti volume ventrikelnya meningkat, ya kan? Dan nanti kurva diastoliknya bergeser. Tapi volume yang meningkat ini tidak sebanding dengan dengan supply yang diharapkan. Ya. Jadi biasanya kompensasi itu hanya mempertahankan sementara jumlah curah jantung, ya. Tetapi dia akan terbatas kerjanya jika penyebab dari systolic dysfunctionnya tidak ditanganin dan nanti akan menyebabkan gagal jantung. Ini kalian masih mendengarkan saya, Dek? Masih, Dok. Masih, Dok. Masih, Dok. Saya pikir saya hilang sinyal. Oke, jadi pada gagal jantung ventrikelnya seperti ini. Jadi dia remodeling. Ya, jadi perubahan ukuran, bentuk, dan struktur maupun fungsi daripada sel otot jantung. Jadi dia membesar, tapi kayak ibaratnya kendur, nah gitu, ya. Tapi nggak adekuat pompanya. Nah ini yang tadi saya bilang, vicious cycle of the heart failure. Jadi disfungsikan dulu left ventricle-nya, berkuranglah cardiac output dan tekanan darahnya. Maka mekanisme kompensasi, ya kan? Tadi mekanisme Frank Starling-nya ditingkatkan ditingkatkannya end diastolic volume, kemudian dinaikkannya tadi end systolic kurva sistoliknya, ya kan? Kemudian nanti aktivasi simpatis lagi sampai akhirnya terjadi remodeling. Ini kan tujuannya untuk meningkatkan cardiac output kan? Ya, jadi melalui kontraktilitas atau heart rate. Dan tujuannya juga akan meningkatkan tekanan darah melalui vasokonstriksi dan peningkatan volume darah.
Tapi hal itu malah memberi beban ya pada jantungnya. Jadi meningkatkan preload dan afterload ya. Jadinya makin memperparah fungsi atau beban yang diterima oleh ventrikel kiri. Makin berkurang lagi, itu lagi. Jadi terus-terusan dia berlangsung. Ini sama aja. Jadi kalau bedanya kalau pada diastolic dysfunctions EF-nya lebih dari 40% ya. Sedangkan pada systolic dysfunction EF-nya kurang dari 40%. Yang paling banyak itu kejadiannya adalah systolic dysfunction ya, ketidakmampuan kontraktilitas. Ini yang diastolic dysfunction. Ketidakmampuan menerima darah ya. Jadi kalau dia biasanya sih memang diastolic dysfunctions ini bisa disebabkan karena systolic dysfunction ya kan. Jadi karena dia udah remodeling oleh ventrikelnya, akhirnya nanti dia diastolic dysfunction. Kalau dia primary diastolic heart failure ya, itu kalau bisa dibuktikan tidak ada memang tanda-tanda disfungsi daripada sistol. Kalau yang sekunder ini biasanya disebabkan akibat dari primary systolic dysfunctions. Penyebabnya apa? Kalau gagal jantung diastolik, kelainan struktur ya, jadi kakuan dari ruang atau ruang ventrikel. Bisa di intramiokardial, misalnya fibrosis jantung, ya hipertrofi, ya ada kasus hipertrofi kan kemarin gagal jantung akutnya. Atau ekstramiokardial juga bisa, ya misalnya pada perikarditis. Atau gangguan fungsi, ya yaitu terjadi relaksasi otot jantung yang berkurang, misalnya pada miokardiak iskemi atau hipertrofi yang berkelanjutan. Ya. Jadi kegagalan dalam relaksasi atau dalam meregang kan dia feeling gagal itu karena dia nggak bisa meregang. Ya. Itu disebabkan karena kontraksi yang lama, ya, berkepanjangan. Ya. Ini yang secara fisiologis. Atau bisa juga secara patologis yang disebabkan karena proses relaksasi yang terganggu. Bisa delayed atau incomplete. Jadi pada diastolic dysfunctions yang berubah itu awalnya adalah ininya, ya, kurva diastolnya. Jadi menyebabkan end diastolic volumenya berkurang ya. Jadi yang harusnya 135 jadi berkurang. Jadi bawah 135. Jadi dia bergeser ke kiri. Ya. Ini tentang gagal jantung kanan. Jadi gagal jantung kanan bisa karena dari gagal jantung kiri atau precapillary obstruksi, primary right ventricular failure atau cor pulmonal. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Michael, ada yang mau ditanyakan, Michael? Michael 173. Ya, belum ada, Dok. Mungkin udah paham semua kali ya.
Oh ya, selanjutnya kapan nanti kasih tahu ya, Hasian. Iya dok. Ini yang terakhir dari fisiologi untuk CPS 1. Nanti kita masuk ke CPS 2. Oke, kalau nggak ada,